Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, teman-teman yang belum pre-order jaket Universitas Terbuka ataupun kemeja Universitas Terbuka, yuk buruan PO. Teknis PO-nya adalah 3 minggu ya PO-nya. Terus mahasiswa akan dikumpulkan di grup WhatsApp, pembayaran bisa 2 kali, dan free ongkir untuk pemesanan di Shopee. Yang mau order silakan langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Link itu merupakan grup WhatsApp PO kemeja dan jaket Universitas Terbuka. Jadi silakan segera join dan berbagai macam bentuk pertanyaan seputar PO ini nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp-nya. Oke? Buruan, klik link di deskripsi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Selamat datang bagi teman-teman yang baru join di channel Sun Story ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan apa-apa yang sedang dicari oleh teman-teman. Dan untuk yang udah subscribe, komen, like, dan selalu nge-share video Suntana ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran dalam berbagai macam aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini Suntana ingin menjelaskan perihal permasalahan yang sangat krusial bagi teman-teman dan sering juga ditanyakan oleh teman-teman semua, perihal seperti apa sih kah pembelajaran ataupun seperti apa sih kah sebenarnya sistem pembelajaran yang diterapkan di Universitas Terbuka. Nah karena ternyata masih banyak nih yang belum paham gitu kan ya, ibaratnya. Jadi sekarang itu Suntana ingin menjelaskan 5W 1H-nya gitu kan mengenai sistem pembelajaran di UT itu seperti apa. Oke, kita rinci sedikit demi sedikit ya. Perlu kita ketahui dulu nih teman-teman ya, perlu dipahami bersama dulu bahwa UT itu memang perguruan tinggi negeri yang sistem perkuliahannya ataupun sistem pembelajarannya itu beda banget dengan PTN ataupun perguruan tinggi swasta di luaran sana. Ibaratnya UT itu tidak konvensional ya, artinya UT itu mempunyai sistem tersendiri. Namanya tuh PTTJJ, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Nah, maksudnya terbuka itu apa? Semua mahasiswa itu, maksudnya terbuka itu apa? Artinya UT itu menerima siapapun yang ingin daftar ke UT, usia berapapun selama dia pernah lulus ijazah SMA ataupun SLTA sederajat ya. Terus artinya jarak jauh, jadi dari segi sistem pembelajarannya itu ada jarak antara si pemberi materi ataupun ada perbedaan ruang dan waktu ya dari segi pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, kalau di kampus lain itu kan biasanya dosen menjelaskan kayak misal mata kuliah A, mata kuliah B dijelaskan secara rinci seperti kita sekolah di SD, SMP, SMA seperti itu. Nah, kalau di UT sistem perkuliahannya tidak demikian. Jadi di UT itu menerapkan sistem belajar mandiri. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Apa sih kah maksudnya dari sistem belajar mandiri? Nah, sistem belajar mandiri itu artinya kita para mahasiswa UT itu dituntut untuk inisiatif ataupun kreativitas kita itu dituntut untuk mengatur waktu pembelajaran, strategi pembelajaran, cara belajar yang efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan kita, itu harus kita yang ngatur. Tapi UT juga ada kayak bantuan-bantuan belajar seperti tutorial online, tutorial webinar, tutorial tatap muka, dan sebagainya gitu. Tetapi yang perlu kita tekankan, sistem belajar mandiri adalah kunci utama ataupun sistem pembelajaran yang utama yang ada di UT. Nah, perlu kita ketahui dulu, maksud mandiri itu bukan berarti kita belajar sendiri teman-teman. Bisa sih, maksudnya diartikan belajar sendiri. Tetapi jangan dikerucutkan seakan-akan kita wajib belajar sendiri, tidak. Maksudnya belajar mandiri itu tadi kan, kita itu belajar dengan kreativitas dan inisiatif sendiri. Baik itu mau belajar sendiri, ya silahkan. Ataupun mau belajar kelompok itu lebih baik. Jadi biar ada diskusi, saling tanya jawab perihal mata kuliah yang kita pelajari gitu. Nah, jadi jelas ya maksudnya sistem pembelajaran mandiri itu seperti apa. Nah, sekarang kita move ke pembahasan mengenai tutorial online. Kalau misal tutorial tatap muka atau tutorial webinar itu seperti konvensional saja teman-teman. Kalau tutorial tatap muka berarti teman-teman nanti akan ada dosen yang menjelaskan, baik itu secara tatap muka di lokasi tertentu, biasanya di UPBJJ ya kalau misal UT itu, ataupun selama masa pandemi ini dialihkan ke tutorial webinar, itu web yang ibaratnya pakai media seperti Microsoft Teams ataupun Zoom dan sebagainya ya. Gitu. Nah, sekarang Suntana ingin menjelaskan lebih fokus mengenai tutorial online. Nah, apa sih kah tutorial online? Tuton. Mungkin teman-teman sudah sering
mendengar ya istilah tuton itu seperti apa. Nah, perlu Suntana jelaskan dulu. Ada yang nanya, Kak, tuton itu wajib atau enggak? Kalau Suntana bilangnya kalau misal kita bisa ikut tuton, kita diusahakan ikut tuton karena itu tuh merupakan metode pembelajaran ataupun bantuan belajar yang disediakan oleh universitas terbuka yang pasti banget membantu keberlangsungan teman-teman selama kuliah di UT. Jadi tuton itu nanti ada kontribusi nilai, cuma tetap seperti video Suntana sebelumnya itu Suntana sering menjelaskan bahwa nilai utama di UT itu diambil dari nilai ujian akhir semester terkecuali untuk mata kuliah praktek yang memang tidak ada ujian akhir semesternya. Nah, nilai tuton nanti bisa berkontribusi apabila nilai UAS teman-teman itu nilainya di atas 30%. Gitu. Oke, moves lagi kembali ke tuton. Apa sih Kak tuton? Tuton itu merupakan bantuan belajar. Artinya teman-teman harus memanfaatkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin metode pembelajaran yang dimaksud tuton tadi ya. Nah, tuton itu gambarannya seperti apa sih Kak? Tuton itu kalau misal teman-teman belum tahu, jadi tuton itu sifatnya kita hanya mengakses website saja. Websitenya itu elearning.ut.ac.id. Untuk kita kan biasanya udah ada infonya harus aktivasi dulu. Kalau udah aktivasi kita login. Kalau udah login cari menu dashboard, ada tulisan klik form kesediaan mengikuti tuton dan itu harus diklik. Nah, itu merupakan syarat agar kita itu bisa ikut yang namanya tutorial online. Seperti itu. Kembali lagi, nah Kak, jadi tuton itu sifatnya hanya bersifat mengakses website teman-teman, beda dengan tuweb ataupun TTM yang ada tampilan muka dosen yang menjelaskan bla bla bla. Kalau tuton nanti kayak website, ada materi, ada diskusi, ada kehadiran, kita tinggal download materinya. Kalau misal ada diskusi kita ikuti diskusinya, kalau ada tugas kita kerjakan tugasnya, misal soalnya di download terus kerjakan bla 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 lalu di-upload lagi di web yang sama. Seperti itu. Jadi tuton itu tidak ada virtualnya teman-teman. Artinya metode pembelajarannya itu tidak menggunakan kayak aplikasi Zoom misalnya ya, Zoom Meeting ataupun Microsoft Teams, tidak. Jadi sifatnya hanya mengakses website saja. Dan ini yang paling banyak ditanyakan, Kak, tuton itu diatur nggak sih waktunya, jamnya gitu kan ya? Bagaimana nih Kak, saya itu kan kerja nih si pagi misalnya pulangnya jam 5 sore gitu kan ya, apakah masih bisa atau gimana? Nah, oke, Suntana langsung saja jelasin. Teman-teman gak usah khawatir. Kalau misal teman-teman banyak kesibukan di luar sana, artinya misal kerja sip-sipan atau bahkan ada kerja yang 12 jam, yang ibaratnya kalau misal teman-teman acuannya ke perguruan tinggi lain, kan ada ya kalau misal di perguruan tinggi itu kalau misal kuliah karyawan itu artinya dia misal kerjanya paginya kerja dulu lalu malam baru kuliah. Nah, kalau di UT karena yang utama itu belajar mandiri, jadi kalau belajar mandiri kita atur jadwal sesuai kita kemampuan sendiri ya. Nah, kalau ngomongin tuton itu websitenya itu bisa diakses 24 jam. Jadi artinya teman-teman gak usah khawatir, misal teman-teman pergi kerja baru bisa buka saat malam, masih bisa dibuka selama memang teman-teman masih ada dalam periode atau jangka waktu tuton itu dilaksanakan. Tutorial online itu dalam satu semesternya UT itu dilaksanakan selama 2 bulan artinya. Nah, ini nih yang jadi kesalahpahaman mahasiswa UT ya. Jangan menganggap bahwa tuton itu merupakan waktu belajar di UT. Karena tuton itu cuma 2 bulan, sedangkan kan satu semester itu ada 6 bulan. Jadi kan nggak masuk akal kalau misal kita itu acuan tuton itu merupakanlah waktu belajar. Jadi kalau misal ngomongin waktu belajar, kapan sih Kak kita mulai belajar? Setelah teman-teman registrasi mata kuliah, setelah bayar, setelah dapat buku, itulah teman-teman sudah mulai belajar. Kalau tuton nanti biasanya mepet-mepet sebelum UAS dan itu dilaksanakan 2 bulan ya, selama 8 minggu. Nah, balik lagi. Jadi nanti selama 8 minggu itu misal minggu pertama disebutnya sesi 1, minggu kedua sesi 2, minggu ketiga sesi 3 sampai dengan minggu ke-8 itu sesi 8. Jadi ada 8 sesi ataupun kita biasanya bilang itu 8 kali pertemuan online. Kalau tugas-tugas biasanya ada di minggu ke-3, minggu ke-5 sama minggu ke-7. Kalau yang lainnya itu ada materi gitu kan ya, ada diskusi gitu. Nah, di samping itu teman-teman jangan lupa juga jangan terlalu fokus ke tuton, tetapi buku materi pokok yang teman-teman miliki tidak dibaca, dipelajari. Karena tuton itu merupakan rangkuman dari BMP. Seringkasnya rangkuman ya rangkuman, artinya tidak mewakili keseluruhan pelajaran yang ada di mata kuliah kita semester tersebut. Misal mata kuliah A ada kan 3 SKS, ada 9 bab atau 9 modul. Nah, kalau misal di tuton itu biasanya sesi 1 membahas 3 modul ataupun
satu SKS misalnya ya, itu kan ringkas banget. Jadi teman-teman tetap harus mempelajari buku materi pokok karena itulah dosen kita, itulah acuan kita untuk mendapatkan nilai yang memuaskan saat ujian akhir semester nanti. Nah gitu paling teman-teman, mudah dimengerti ya, ibaratnya sudah paham gitu kan ya apa itu tuton, terus sistem pembelajaran di UT itu seperti apa gitu. Kalau misal teman-teman flashback ke video Suntana yang ini, banyak teman-teman yang terlalu excited mengikuti tuton, mengikuti TMK, meskipun Suntana biasanya menyarankan wajib ya untuk mengikuti tuton atau mengikuti TMK, karena tuton dan TMK itu ibaratnya bantuan belajar yang pasti akan bermanfaat untuk pemahaman teman-teman dalam memahami mata kuliah yang teman-teman ambil. Tetapi teman-teman jangan lupa bahwa nilai utama di UT itu diambil dari nilai ujian akhir semester. Jadi nanti pas UAS teman-teman harus bisa. Nah, bagaimana sih Kak biar UASnya nanti lancar? Nah, Suntana selalu menjelaskan bahwa kuncinya itu teman-teman baca buku materi pokok atau baca modul lah kalau misal kalian bilang itu sampai tuntas, sampai hatam, sampai paham. Bila perlu saat membaca kalian bikin kayak peta konsepnya, rangkumannya gitu kan ya, kayak coret-coret lah mana poin-poin pentingnya. Jadi jangan hanya sekedar membaca, karena kalau kita membaca sekali dua kali ya nanti juga lupa lagi. Lain ceritanya kalau misal kita membaca tapi kita membuat kayak ringkasan dari poin-poin penting ada dalam bab-bab tertentu di mata kuliah yang teman-teman ambil gitu ya. Jadi kembali lagi, pokoknya jangan sampai teman-teman terlena dengan tuton, dengan TMK. Itu teman-teman wajib ikuti kalau Suntana bilangnya, karena tuton itu UT sudah memberikan fasilitas yang luar biasa mengenai tutorial online, tugas mata kuliah. Sayang aja kalau misal teman-teman tidak memanfaatkannya. Meskipun satu catatan, jangan lupa bahwa nilai utama yang akan diambil dari penilaian pemahaman teman-teman itu diambil dari nilai ujian akhir semester. Baik, cukup lumayan ya pembahasannya, cukup padat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang Suntana sampaikan. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Jangan lupa di-share biar teman-teman yang lain juga tahu bahwa ada hal penting nih gitu lah mengenai tuton itu seperti apa, sistem pembelajaran UT itu seperti apa, begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.